teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini adalah hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Nggak pakai perekam ini karena baterainya habis dan ya rada ribet, jadi harus dibikin MP3 videonya dulu, habis itu dibikin suaranya dulu, baru nanti dibikin backsound ya. Kita sekarang akan membahas 8 pemain saya in FYI ini sekitar visi feel itu saya tidak saya bahas secara mendalam karena dia jarang bermain, jadi ya sering bermain ya. Tapi Jalen Ramsey akan saya bahas sama El Shaarawy. Kita membahas kanan, baik itu right back sama sayap. Sebenarnya kalau di kanan itu tempatnya beragam ya. Kadang-kadang Howard dijadiin sayap, Zeli di posisi di depan Christensen. Tapi yang kalau kita fokuskan ke kanan itu cuma ada 3 nama: Karsdorp, si Celik, sama si Christensen. Dalam sisi permainan cuma ada 2 yang menuju, yang bisa kita bilang kita bisa lihat kualitasnya antara baik dan tidak baik itu Jared sama Christensen. Tapi kalau dibilang siapa yang terbaik antara 3 bulan pemain sayap itu, Christensen paling menonjol. Meskipun di usia 30 tahun, meskipun main di klub kecil, semi kecil lah. Kita tahu sejarah Leeds, sekarang Leeds ada di mana. Kita tahu Leeds performanya di Leeds, kita tahu performanya di Roma. Mungkin mengecewakan, tetapi selarasnya lebih bagus dibandingin si Celik. Kenapa saya bilang gitu? Mainnya pertama dia main lebih konsisten. Kalau kita melihat dia lebih konsisten, kita bisa lihat 2 indikator. Kapan dia kenapa dia bermain lebih buruk, kenapa dia juga lebih bermain menginspirasi dan berapa kali mencetak gol dan assist. Kalau bagusnya karena di lawan dia ada peningkatan usaha. Kadang-kadang dia mencetak ada 1 golnya yang benar-benar kita bilang jarang diulangin, tetapi itu cukup bagus yang dia endang. Habis itu kayak lonjong parabol begini di Liga Serie A kalau nggak salah. Terus usaha dia menutup sisi kanan habis itu jadi back cukup bagus dibandingkan beberapa pemain lainnya. Lorientes sering bermain di kanan tetapi tidak benar-benar mengamankan. Sedangkan Zeli di musim kedua ini memang bahkan tidak memberi kekuatan kanan. Perdebatan kanan itu bagus, itu sangat jarang terlihat. Sebagai pemain right back, dia juga tidak seperti kalau kita membahas Maxton, Tento dan lain sebagainya, tidak bisa sampai di level itu. Tetapi yang jadi perasaan riuh bagi saya adalah kadang-kadang dia berada di galaksi yang jauh jaraknya, sehingga dia main kayak pemain biasa aja. Padahal kan pada saat
Roma memfokuskan diri menyerang, kuatnya memang dari sayap, serangan balik dari sayap. Dan jangan sekali Roma menyerang dari tengah, dan Roma dipaksa melakukan seperti itu. Upaya Dybala yang begitu, yang terkadang sisi kanan kiri kanan, tapi dia lebih efektif di bagian kanan, kurang ada pembantu baik Selik yang harusnya bisa membantu, dan atau Kritan yang cukup membantu. Jadi kanan itu memang sebuah praharga sendiri, dan harus sejak 3 musim belakangan kanan jadi sangat bermasalah. Hal itu juga kita ngomongin Kasdorp sendiri. Awal Mourinho masuk, akhir Van Fonseca, kanan itu milik Kasdorp. Pernah dapet Brian Reino, tapi nggak cukup mumpuni. Sekarang kita bisa beli, dalam perkembangan bisa beli 2 pemain ya, Kasdorp di paling bawah. Usaha ada, usaha untuk memperbaiki pertandingan ada, tapi ya kita tidak bisa melupakan banyak banget kesalahan dia dibanding Celik. Misalnya Celik kan mendapatkan kartu selalu tidak tepat menakalnya. Kasdorp seperti lebih dari kehilangan fokus dan berada di galaksi lainnya. Dia seperti ya pemain baru atau pemain Primavera masuk ke Roma begitu, padahal kita sudah cukup melihat performa, usaha untuk membangkitkan level tertingginya setelah cedera. Kita lihat, tetapi ya untuk memberikan banyak waktu untuk Kasdorp sebenarnya sudah selesai. Oke, sekarang kita membahas full kiri. Sarawi dan Angelino yang terbaik. Sarawi selalu berusaha melakukan sebuah perbedaan. Terkadang sama Sardar Azmoun, kita masukkan Sardar Azmoun di dalam list, walaupun dia akan tetap masuk di striker. Sardar Azmoun ya cukup bagus, cukup melakukan usaha. Itu perbedaan antara dia dengan Sarawi dalam sisi kerja keras memang sedikit, tetapi ketenangan berbicara lain. Sadar lebih berusaha untuk benar-benar mengintimidasi sisi kiri kalau dipasang, terkadang di kanan juga melakukan seperti itu, tetapi dia adalah striker, jadi pembahasnya akan sedikit berbeda. Sedangkan El Shaarawy melakukannya dengan lebih tenang, lebih mencoba melakukan umpan pendek, sila, melakukan larinya ke sayap lebih tajam, membuat lawan tereliminasi. Itu yang benar-benar dilakukan ya. Sedangkan begitu kita bahas ke kompatriotnya antara Angelino dan Zalewski, Angelino memang terlihat lebih bagus, lebih tenang karena usianya 30. Selik ada di usia 21. Terkadang yang menjadi titik amarahnya adalah si Zalewski harusnya lebih bisa memberikan kualitas lebih, karena selama 2 musim berturut-turut dia sudah melakukan banyak lebih, bahkan mencetak gol yang cukup wow di pertandingan akhir. Tapi ya menjadi permasalahan adalah bagaimana ekspektasi kita besar terhadap Zalewski, hingga begitu Angelino memberikan suatu dampak yang lebih berbeda, Zalewski akan dimaki. Dan Euro membuktikan seperti itu. Dari semua pemain sedikit kita bahas Euro, karena akan membahas Yelik sama si
Zelensky. Kita harus sadar dari semua 6 pemain Roma yang bermain di Euro, hanya Zelensky yang sedikit memberikan warna lah. Cukup kita bisa lihat perbandingan antara di timnas sama itu sama di Euro, walaupun sebenarnya ternyata just deh Polandia dengan jumlah pemainnya termasuk Zelensky harusnya bisa lebih itu. Dan yang jadi kesalahanku juga sampai Zelensky adalah sebenarnya juga Roma ini cukup berkontribusi, karena di satu sisi dia punya tendangan tetapi tidak ada benar-benar Zelensky dibantu untuk melatih tendangan bebas tendangan penalti. Pada melihat dia sebagai penendang penalti, dia pernah menjadi penendang bebas, atau dia juga sebagai orang yang berkontribusi dalam permainan Roma, harusnya memang juga ada latihan yang benar-benar terhadap Zelensky. Nah, terakhir saya mau bahas sedikit juga Spinazzola. Dia pemain sudah ada, punya kecepatan, tapi dibandingin Zelensky lagi dan Angelino kita cuma bahas dia cukup bisa membantu Roma pertahanan penyerangan. Akselerasinya, bagaimana dia menyisir, itu gak usah kita bahas detail, karena kita bisa lihat dia cukup melakukan seperti itu. Meskipun kalau dari urusan mengumpan itu lebih handle si El Shaarawy. Perbandingannya Spinazzola, dan yang terjadi di Spinazzola adalah dia punya kecepatan, tapi dia tidak bisa benar-benar melakukan umpan bagus, terus dia tidak bisa melakukan tendangan benar-benar bagus secara terus-menerus. Bahkan kalau kita bilang kalau di secara ini ya yang paling bagus dan sisi tendangan ya kalau El Shaarawy ya Zelensky. Nah, tetapi yang jadi beberapa nama yang teratas itu setelah Zelensky, Angelino, yang dalam 3 nama tersebut adalah memang kurang latihan dari sisi sayapnya sendiri, kurang benar-benar ada latihan, belum benar ada program alternatif. Seperti saya bilang musim lalu, yang menjadi kurangnya Mourinho ada benar-benar melaksanakan plan A itu harus benar-benar plan A, plan B dalam pertandingan itu memang tidak terkoordinasi. Itu juga terjadi di Zelensky dan El Shaarawy. Kalau mereka benar-benar pemain kuncinya adalah yang memberikan alternatif, harusnya 2 pemain baik El Shaarawy dan Zelensky musim di awal musim lalu memang diberikan pelatihan lebih karena memang menjanjikan. Nah, itu yang terjadi, mereka 2 pemain ini di Euro. Zelensky berusaha, tetap pelatihnya so-so di pelayanan dia. Di Roma juga dicemooh. Jadi terkesan hambar pemain muda ini. Jika pun dijual 12-13 juta euro, itu akan jauh lebih menguntungkan pembelinya nanti, menurutku. Karena gaya sayap kiri Roma semuanya di saat baik gaya pemain Roma yang muda-muda itu tinggal dibentuk aja sih. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Jika suka silahkan like video ini, share pendapat Joseph. Jika ada kritik saran terus di komentar. Jika ada keinginan berinvestasi, silahkan klik link Sawery di deskripsi. Jika ada saran tulis di komentar. Terima kasih.